sering kita mengorbankan kesehatan kita untuk mendapatkan uang, dan akhirnya uang itu habis untuk mendapatkan kesehatan kita lagi. Wah, ada masalah lagi nih anak-anak muda nih. Biasanya kan anak-anak muda nih lagi giat-giatnya mencari uang lah ibarat katanya. Iya. Jadi misalnya dari paginya dia 9 to 5, terus malamnya dia kadang masih suka ambil job lain lagi gitu dok. Nah ini sebenarnya gimana dok? Medis dan Islam memandang hal ini dok? Saya mencoba menganalogikakan lebah aja ya, biar tahu nih ya. Lebah itu juga nyari nafkah juga. Lebah itu unik ya. Mau musim hujan, mau musim kemarau, mau musim bunga, enggak musim bunga, dia tetap keluar dari sarangnya. Kebetulan dulu rumah saya ada sarang lebah, jadi saya ngamatin itu. Jadi setiap hari pasti lebah keluar. Mau nggak ada bunga mau ada bunga, udah dia keluar. Tawakalnya luar biasa itu. Kan logikanya kalau nggak ada bunga harusnya nggak usah pergi aja dan di rumah istirahat aja di sarang. Dia enggak. Mau ada bunga, nggak ada bunga, keluar. Dan uniknya lebah, ketika bunganya banyak, kan harusnya over kerjanya kan. Tapi yang lebah enggak. Lebah nggak pernah pulang melebihi sholat maghrib. Sebelum maghrib udah sampai sarangnya lagi. Kalau lewat maghrib udah nyasar dia. Pergi kemana dia. Itu sesibuk-sibuknya lebah. Itu masih pulang sebelum sholat maghrib. Satu itu. Kalau kita ngeliat perilaku lebah kan, wah keren ada contoh. Karena kalau kita terlalu overwork, ya over aktivitas, badan kita juga punya batasan toleransi untuk bekerja. Semakin banyak kita over aktivitas, semakin banyak tumpukan laktat. Laktat terlalu banyak. Akan menyebabkan apa? Mungkin laktat tinggi bisa menyebabkan asidosis. Kerusakan di dalam beberapa organ akibat penumpukan laktat yang berlebihan. Maka itu Islam mengajarkan aspek bekerja, itu kalau bisa wajib lah bekerja mencari nafkah, ya apalagi seorang suami gitu kan. Tapi ingat, badan ini juga punya hak untuk istirahat. Jadi jangan berlebihan. Dampaknya nanti, ini mohon maaf nih, sering kita mengorbankan kesehatan kita untuk mendapatkan uang, dan akhirnya uang itu habis untuk mendapatkan kesehatan kita lagi. Itu yang paling banyak. Berangkat pagi, pulang malam, tiba-tiba tensi, stroke. Nggak bisa kerja, duitnya yang ditumpulin tadi habis untuk biayain untuk dia sehat lagi. Kan nggak logik lagi itu. Maka itu jangan korbankan kesehatan kita untuk sekedar ansih mengumpulkan uang saja. Mungkin alasan dia karena saya ngumpulin uang untuk ngumpulin nafkah. Tapi akhirnya mengorbankan kesehatan. Yang akhirnya kita akan memperoleh lagi kesehatan itu dan akhirnya uang yang kita kumpulkan habis lagi. Kan jadi sia-sia kan. Sudah kerja, ingat porsi diri. Ya kan, diri itu punya hak loh untuk istirahat. Karena kalau berlebihan jadi overload. Timbullah banyak penyakit. Jadi saya mengingatkan yang anak-anak muda sekarang kerjanya jangan overwork lah. Mungkin karena daya tahan tubuh Anda bagus gitu, masih muda. Tapi kan itu jadi menumpuk, akan menyebabkan timbul penyakit di kemudian hari. Sudahlah, Allah sudah menitipkan badan kita, tolong dijaga. Ya, ibaratnya ginilah, kita dititipin barang sama orang. Ya kan, misalnya dititipin handphone lah. Kira-kira handphone itu kita jaga apa kita rusakin? Jaga. Nah, kalau dirusakkan gimana yang dititipin? Marah. Walah ya itulah. Jadi kalau kita dititipin badan dijaga. Ingat istirahat, ingat diri. Termasuk ingat makan. Kadang-kadang kerja lupa makan. Timbullah penyakit macam-macam itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Makanya konsep kesehatan Islam itu adalah konsep yang seimbang. Ya, tidak berlebihan juga tidak kurang. Jadi begitu akhi, ingat diri, ingat hak tubuh kita. Nah, ini kita balik lagi nih dok, tentang anak muda yang rajin bekerja itu dok. Nah, mungkin mereka punya banyak alasan ya dok, entah itu untuk menabung atau misalnya kayaknya kalau saya untuk kerja satu tempat aja nih kurang nih gajinya nih, maksudnya gitu dok ya. Nah, untuk menimbulkan atau gimana sih rasanya biar kita merasa cukup dok? Mungkin dari kesehatan tuh kayak gimana memandangnya dok? Jadi begini, sekarang saya tanya, orang itu kerja untuk apa? Ngumpulin duit. Ngumpulin duit untuk apa?
biar kaya. Mungkin pengen beli sesuatu yang dia pengen. Udah dapat nggak pengen, terus mau ngapain lagi? Apa lagi? Ternyata manusia itu sering tidak puasnya. Sehingga dia akan rakus kan. Ya kan? Jadi kalau kita lihat dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran itu kan, sampai masuk liang kubur aja itu kan nggak akan selesai itu manusia dengan kerakusannya. Jadi ternyata timbul rasa tidak puas, tidak bersyukur dengan apa yang didapat. Nah ini yang menjadi permasalahan sebenarnya di dalam masyarakat kita, apalagi anak muda. Karena saya selalu mengibaratkan begini, udah Anda punya duit banyak, anggap banyak. Makan kan tetap 3 piring kan, nggak mungkin 3 truk kan. Terus uangnya mau ngapain lagi? Akibatnya malah bermegah-megahan, malah menjadi kita berat. Ya, jadi sebenarnya hadirkan rasa cukup di dalam tubuh kita, di dalam perasaan kita. Nah kadang-kadang kita merasa tidak cukup saja tuh. Dan kadang-kadang tidak hadir rasa syukur. Itu yang jadi masalah itu. Mohon maaf, udah punya motor, punya mobil. Ya kan? Pengen mobil, pengen pesawat. Pengen pesawat, pengen negara. Jadi masalah tuh kan. Nggak akan selesainya kan. Karena ternyata tidak ada rasa syukur di dalam diri kita. Nah kalau kita timbul rasa syukur, rasa cukup, maka hidup kita akan tenang sebenarnya. Jadi syukuri apa yang kita miliki. Ya, jangan risaukan apa yang tidak kita miliki. Tapi risaukanlah nikmat yang tidak kita syukuri. Nah, gitu dia. Sebenarnya itu yang paling penting dari idean kita kan ya. Jadi ternyata kita sering menganggap bahwa apa yang kita inginkan itu menjadi itu motivasi kita. Harusnya motivasi yang ada dalam diri kita itu adalah motivasi untuk timbulnya rasa syukur dan rasa cukup. Saya ingatkan lagi bahwa Allah sudah menetapkan rizki kita. Allah sudah tetapkan. Berarti sebenarnya Allah sudah garis bawah ini buat antum rizkinya sekian. Nggak pernah keluar dari ketetapan Allah itu, rizki itu. Maka yang kita lakukan adalah fokusnya satu saja udah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerjaan kita satu aja. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali cuma satu kerjanya apa? Beribadah. Nanti Allah yang akan datangkan rizkinya itu. Rizki itu Allah sudah tetapkan. Tinggal kita ibadah saja sama Allah yang baik, maka Allah akan datangkan rizki kepada kita. Sambil kita ikhtiar. Ikhtiar kita niatnya karena Allah, maka rizki akan datang kok. Ini analogika sederhana nih, sederhana. Saya naik mobil, keluar tol. Di situ ada penjual dukuh, ada 9 gerobak. Kenapa saya datang ke gerobak nomor 5? Siapa yang menggerakkan saya untuk datang ke gerobak nomor 5? Kan ada yang menggerakkan hati saya itu. Berarti kan Allah tuh yang mengatur rezeki kita itu. Jadi sebenarnya udah ibadah aja, kerja untuk ibadah. Terus kita misalnya mencari nafkah untuk ibadah. Fokusnya ke situ saja deh. Maka akan timbul rasa syukur, apa yang didapat syukuri saja. Itu supaya kita akan tumbuh tuh. Nilai-nilai tidak serakah, tidak rakus. Kadang-kadang kita tuh rakus, pengen punya ini, kurang terus-menerus. Karena kita tidak mensyukuri nikmat kita. Dan kita tidak melihat apa yang sudah kita peroleh. Harusnya kita bisa melihat orang lain yang lebih sulit. Untuk urusan dunia, ngelihat yang bawah. Tapi untuk urusan akhirat, lihat yang atas. Orang tuh ibadahnya rajin yang ikutin. Oh, saya alhamdulillah ya, ada yang lebih sulit dari saya. Nah, itulah salah satu aspek supaya kita lebih bersyukur. Nah, bekerja, oke bekerja. Yakinlah bahwa sebenarnya begini. Yang bikin kita bahagia itu adalah timbulnya rasa puas dan syukur dalam diri kita. Kalau kita nggak ada rasa syukur dan puas, itu yang menyebabkan kita menjadi over. Punya gaji, sudah tercapai 5 juta, pengen 10 juta. Sudah gaji 10 juta, 15 juta. Tetap aja nggak puas-puas. Nah itulah sifat manusia. Jadi mudah-mudahan tadi, pokoknya kalau ada ngelihat rizki, sudahlah Allah sudah tetapkan rizki itu. Allah cuma minta kita satu, ibadah aja. Dan bersyukur itu. Nah, bersyukur itu. Maka itu ketika pernah seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah, Rasul ditanya,
Ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah begitu rajinnya, luar biasanya sampai bengkak-bengkak? Padahal engkau itu sudah dijamin masuk surga, dihapuskan dosa-dosanya. Apa jawab Rasulullah? Tidak bolehkah saya menjadi hambanya Allah yang bersyukur? Udah, intinya bersyukur saja. Jadi kita nggak akan ngoyo, udah alhamdulillah. Saya sudah dapat sebegini, sudah alhamdulillah. Saya masih bisa makan, alhamdulillah. Banyak saudara-saudara saya yang tidak makan. Harusnya ngelihat untuk urusan dunia, ngelihatnya ke bawah. Jangan ke atas. Kalau atas kita kan kurang mulu. Oh, itu orang punya pesawat, saya pengen punya pesawat, ya jadi begitu jadinya. Lihatlah ke bawah. Nah, untuk urusan dunia. Kira-kira begitu. Walaupun muda, ya ingat tujuan kita di dunia untuk apa sih? Untuk apa sih Allah menciptakan kita? Itu kan, nah itu yang harus kita ingatkan. Maka itu pentingnya edukasi kepada masyarakat supaya mereka tidak mencari uang berlebihan. Ingat, rezeki Allah sudah tetapkan. Kadang-kadang orang kerja rajin banget, susah banget. Ada orang cuman sederhana kerjaannya, kok dapat gitu ya? Ya ternyata Allah sudah tetapkan rezeki kita. Udah sesuatu yang ditetapkan, kenapa harus ribet-ribet? Allah nggak akan menyelesaikan kita, meninggalkan kita kalau rezekinya belum selesai nih kepada kita. Jadi kita hanya tinggal menunggu rezeki dari Allah sambil tetap ikhtiar. Dan ikhtiarnya targetnya harus ibadah. Jadi saya sih menyarankan yang anak muda nih, walaupun saya juga pernah muda, sekarang tua gitu ya. Oke, kerja, sepakat kerja, tapi niatkan karena Allah. Ya, kalau niatnya karena Allah, insya Allah akan timbul rasa puas di dalam dirinya. Kira-kira begitu, akhi.